Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Ibrahim Hagi, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam semester 4, 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, karya Abah Asep Ahmad Hidayat. Tapi di sini saya mau ngejelasinnya di halaman yang bab 1 ya, mengenai teritori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, pada waktu itu jadi ngobrolin teori ataupun kedatangan Islam di Nusantara itu berarti ngobrolin asal usul waktu, karena dari per waktu-waktu itu menghadirkan teori-teori yang bermacam-macam. Selain jalur masuknya Islam ke wilayah ini, itu juga ngambil di buku ini tuh menjelaskan ngobrolin mazhab yang berkembang. Nah, di buku ini, buku yang tadi, buku yang ini. Nah, buku yang ini tuh ngejelasin bahwasanya di teori Islam masuknya ke Nusantara itu ada 4. Yang pertama itu teori India. Nah, teori India tuh teori yang paling umum serta dominan ngobrolin teori, karena teori ini tuh banyak didukung oleh sejarawan. Nah, seperti siapa aja sih? Seperti Cisno Kugronje, Gigi Hall, Mokwet, dan sebagainya. Kalau nggak salah itu ada Brian Morrison juga. Nah, di teori ini tuh Islam masuk ke Nusantara itu lewat India, terutama dari wilayah Gujarat dan Malabar. Seperti yang kita tahu, teori Gujarat itu teori yang paling umum ataupun dikenal di teori masuknya Islam ke Nusantara. Beberapa pendukung teori ini berpendapat bahwa bentuk-bentuk Islam yang berkembang di Nusantara, kayak tasawuf, terus sastra mistik, itu dari India Selatan, karena ada tuh kemiripannya seperti batu nisan yang bergaya Gujarat. Itu waktu itu ditemuin di Gresik pada tahun 1419 Masehi, serta di Samudra Pasai pada tahun 1428 Masehi. Namun teori ini juga itu dapat kritikan dari Morrison dan S.Q. Fatimi yang menilai bahwasanya Gujarat itu masih Hindu saat Pasai masuk Islam. Saat Pasai itu Samudra Pasai telah Islam. Nah, karena di teori ini tuh yang lebih dominan juga itu ngobrolin bahwasanya Islam di Aceh lebih mungkin berasal dari Bengal yang lebih awal menerima Islam serta menganut mazhab Syafi'i. Lalu yang kedua itu ada teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah ini teori yang cukup awal ya, karena ngobrolin Islam masuk sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan yang sudah terjalin lama antara Arab dan Cina, dengan pelabuhan-pelabuhan Nusantara sebagai titik persinggahan. Teori ini tuh didukung oleh siapa aja sih? Ada teori Buya Hamka, Mujahudin Haji Yahya, dan Ahmad Jailani Halimi. Nah, Hamka itu mencatat bahwa banyak tokoh penyebar Islam di Nusantara itu berasal dari Arab, kayak Syekh Ismail, Fakir Muhammad, dan Sayyid Abdul Aziz. Dan kalau ngejelasin teori Mekah itu menganutnya mazhab Syafi'i. Lalu yang ketiga itu ada teori Arab Persia atau teori Persia. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa Islam datang ke Persia itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, penganut mazhab Syiah sebagai pendukung teori ini, karena seperti yang dijelaskan Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat itu mengacu pada perubahan budaya Persia serta tradisi Syiah yang mirip nih ada di Nusantara tuh, seperti peringatan Muharram serta upacara tabut yang ada di Indonesia. Spesifik daerahnya kurang tahu ya. Penggunaan istilah Persia dalam pembelajaran Al-Quran juga dijadikan bukti dengan adanya pengaruh Persia dalam penyebaran Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lalu yang terakhir itu ada teori Cina Indo, yang teori Cina Indo ini tuh dibawa oleh para pelarian Muslim dari Cina, karena teori Cina itu dikenal sebagai para pedagang Cina. Nah, setelah pemberontakan Kanton pada tahun 877 Masehi, pendukung teori ini antara lain itu ada Syed Naguib, S.Q. Fatimi, Slamet Mulyana, serta Abah sendiri itu mendukung teori ini.
Nah, mereka tuh banyak menyatakan bahwa banyak penyebar Islam di Nusantara dari keturunan Cina seperti yang disebutkan dalam Kronik Lenteng Sampokong. Nah, Patimi juga menyebutkan kesamaan batu nisan di Jawa dengan yang ada di Campas Selatan sebagai bukti masuknya Islam melalui Indochina. Nah, dengan demikian dari beberapa 4 teori yang aku jelasin tadi, itu dapat disimpulkan karena proses masuknya Islam ke Nusantara itu tidak dapat dijelaskan melalui satu teori saja. Karena masuknya Islam itu memungkinkan merupakan hasil interaksi multilateral disebutnya dari berbagai wilayah seperti India, Arab, Persia, dan Cina melalui jalur perdagangan dan dakwah yang berkembang sejak awal Masehi. Karena teori perdagangan itu terkenal akibat gara-gara Indonesia tuh ya jalur-jalur strategis, jadi banyak juga kayak pedagang-pedagang yang ya Indonesia itu sebagai persimpangan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bab 1 mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.